Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Enterprise Resource Planning. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membuat skenario WPRP di perusahaan. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah membuat skenario WPRP di perusahaan secara dummy. Jika kita lihat masuk ke wprp.org, wprpindex.php, di sini kita menggunakan WPRP demo, di mana di sini ada penggunaan untuk demonstrasi, ada menu utama, di sini ada penjualan, ada menu transaksi, pesanan atau penawaran penjualan baru, masukan penjualan konter, masukan konter pengembalian, hasil atau cetak daftar pilihan, pesanan atau penawaran penjualan yang luar biasa, pesanan spesial, template pesanan berulang, memproses pesanan berulang, memelihara daftar pilihan. Lalu di sini ada pertanyaan dan laporan, permintaan pesanan penjualan, cetak daftar harga, laporan status pesanan, laporan faktur pesanan, permintaan penjualan harian, permintaan penjualan berdasarkan jenis penjualan, permintaan penjualan berdasarkan kategori, penjualan berdasarkan kategori berdasarkan permintaan barang, laporan analisis penjualan, permintaan penjual teratas, laporan perbedaan pengiriman pesanan, laporan pengiriman secara penuh tepat waktu atau default, pertanyaan detail atau ringkasan pesanan penjualan, permintaan barang penjualan teratas, permintaan pelanggan teratas, laporan produk penjualan terburuk, laporan penjualan dengan laba kotor terendah, penjualan ke pelanggan, di mana di sini ada laporan dan formulir standar dan juga ada laporan khusus. Di sini juga ada pemeliharaan. Selanjutnya pada menu piutang, di sini ada transaksi, pilih pesanan ke faktur, buat nota kredit, masukkan tanda terima, mengalokasikan kwitansi atau nota kredit, pertanyaan dan laporan, di mana alokasi permintaan, cetak faktur atau nota kredit, cetak laporan, laporan saldo, atau tunggakan pelanggan berumur, cetak ulang daftar deposit, saldo debitur pada akhir bulan sebelumnya, daftar pelanggan berdasarkan area atau tenaga penjualan, daftar transaksi harian, pertanyaan transaksi pelanggan, aktivitas dan saldo pelanggan, laporan dan formulir standar, dan laporan khusus, di mana ada pada pemeliharaan ada tambahkan pelanggan dan pilih pelanggan. Pada fitur pembelian atau menu pembelian, di mana di sini ada transaksi pesanan pembelian baru, order pembelian, entry grid pesanan pembelian, membuat tender baru, edit tender yang ada, proses tender dan penawaran, perintah untuk mengotorisasi, entry pengiriman, pilih pengiriman, pertanyaan dan laporan, permintaan pesanan pembelian, detail pesanan pembelian atau pertanyaan ringkasan, daftar harga pemasok, pembelian dari pemasok, laporan dan formulir standar, laporan khusus untuk menu pembelian, pemeliharaan di sini ada memelihara daftar harga pemasok. Pada menu hutang di sini ada transaksi, pilih pemasok, alokasi pemasok, pertanyaan dan laporan, di mana alokasi permintaan, laporan pemasok berumur, laporan proses pembayaran, saran pengiriman uang, laporan GRN yang luar biasa, saldo pemasok pada akhir bulan sebelumnya, daftar transaksi harian, pertanyaan transaksi pemasok, laporan dan formulir standar dan laporan khusus. Pada pemeliharaan, tambahkan pemasok, pilih pemasok, mempertahankan faktur perusahaan. Selanjutnya pada inventaris, di sini ada transaksi, menerima pesanan pembelian, transfer lokasi inventaris, transfer persediaan massal pengiriman, transfer inventari massal, terima, penyesuaian inventaris, barang balik diterima, masukkan jumlah stok, buat permintaan stok internal baru, mengotorisasi permintaan stok internal, memenuhi permintaan stok internal, pertanyaan dan laporan, alat penelitian item seri, cetak ulang GRN, pergerakan barang inventaris, status barang inventaris, penggunaan barang inventaris, jumlah persediaan, tingkat penyusunan ulang, pengiriman stok, laporan penilaian inventaris, laporan penilaian inventaris melalui surat, laporan perencanaan inventaris, perencanaan inventaris berdasarkan data pemasok pilihan, lembar pengecekan stok persediaan, membuat inventarisasi kuantitas CSV, bandingkan jumlah versus data pemeriksaan stok, semua pergerakan inventaris berdasarkan lokasi atau tanggal, daftar status inventaris berdasarkan lokasi atau kategori, jumlah stok historis berdasarkan lokasi atau kategori, cantumkan saham negatif, periode pencatatan transaksi saham, catatan pemindahan saham, laporan stok terkendali berumur, penyelidikan permintaan stok internal, laporan dan formulir standar, laporan khusus. Pada pemeliharaan, tambahkan item baru, pilih item, pemeliharaan kategori penjualan, tambah atau perbarui harga berdasarkan biaya,
Lihat atau perbarui harga berdasarkan biaya. Susun ulang tingkat berdasarkan kategori atau lokasi. Adapun referensi pada pertemuan kali ini sebagai berikut. Sekian terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.